Mari kita lihat hasil survei terbaru Pilpres 2029. Siapakah calon terkuat hingga saat ini? Menurut hasil survei komunitas, ada beberapa nama yang dianggap cocok melanjutkan transisi pemerintahan 2029 nanti. Deddy Mulyadi memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya berpotensi menjadi presiden. Ia memiliki visi yang jelas dan berorientasi pada keberlanjutan, serta kemampuan mengelola keberagaman yang baik. Selain itu, ia juga memiliki rekam jejak dan reformasi kebijakan dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Deddy Mulyadi memiliki pengalaman politik yang luas, mulai dari menjadi anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta selama 2 periode, hingga menjadi Gubernur Jawa Barat sejak 2025. Selain itu, ia dikenal memiliki kepemimpinan yang kuat dan berani membuat keputusan yang kontroversial. Ia memiliki visi yang jelas dan terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang baik dengan gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran. Juga memiliki kemampuan mengelola krisis seperti yang terjadi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Purwakarta. Deddy Mulyadi dikenal memiliki kepedulian terhadap rakyat, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Ia memiliki kemampuan mengembangkan ekonomi, seperti yang terlihat dalam pengembangan ekonomi kreatif di Purwakarta. Juga dikenal memiliki integritas yang tinggi, tidak terlibat dalam kasus korupsi, serta Deddy Mulyadi memiliki dukungan masyarakat yang lebih luas. Gibran Rakabuming Raka memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya berpotensi menjadi presiden. Berikut beberapa kelebihannya. Gibran memiliki pengalaman sebagai wali kota Solo selama 2 periode dan menjabat sebagai wakil presiden sejak 2024, yang membuatnya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola pemerintahan. Gibran dikenal memiliki kepemimpinan yang kuat dan berani membuat keputusan yang kontroversial. Ia memiliki visi yang jelas untuk membangun Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat maupun dengan pemangku kepentingan lainnya. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang baik dengan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Gibran memiliki kemampuan mengelola krisis seperti yang terlihat dalam penanganan pandemi COVID-19 di Solo. Ia dikenal memiliki kepedulian terhadap rakyat serta memiliki kemampuan mengembangkan ekonomi masyarakat. Amran Sulaiman memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya cocok sebagai calon presiden. Pengalaman dan pengetahuan. Amran memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang pertanian. Ia lulusan Universitas Hasanuddin dan memiliki gelar sarjana, magister, dan doktor dalam ilmu pertanian. Amran dikenal memiliki ketegasan dalam memimpin Kementerian Pertanian. Ia telah melakukan berbagai gebrakan untuk meningkatkan produksi pangan strategis seperti padi dan jagung. Amran mempromosikan penggunaan teknologi, penampingan pertanian melalui penyuluh, mekanisasi pertanian, dan penggunaan benih unggul untuk meningkatkan produksi pertanian. Prestasi. Selama menjabat, Amran berhasil mewujudkan swasembada beras, jagung, dan bawang merah pada 2017. Ia membawa Kementerian Pertanian meraih predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK selama 4 tahun berturut-turut. Penghargaan. Amran telah menerima berbagai penghargaan termasuk Satya Lawansa Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2007, penghargaan anti gratifikasi dari KPK pada 2017 dan 2018, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden Republik Indonesia 2020, penghargaan pembina terbaik jabatan fungsional pengelolaan barang dan jasa dari LPPK, serta penghargaan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat. Dan demikian, Amran Sulaiman memiliki kombinasi yang kuat antara pengetahuan, pengalaman, dan prestasi. Anies Baswedan. Anies Baswedan memiliki beberapa kelebihan yang membuat dirinya berpotensi dipilih menjadi presiden.
Anies Baswedan dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Ia memiliki visi yang jelas untuk Indonesia dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Anies Baswedan dikenal memiliki kepedulian terhadap rakyat. Ia memiliki kemampuan manajerial yang baik dan pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies Baswedan dikenal memiliki kemampuan beradaptasi yang baik dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Ia memiliki kemampuan berinovasi yang baik dan kemampuan untuk menciptakan solusi baru dan kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Anies Baswedan memiliki 3 gelar akademik. Pertama, Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta. Ia juga memiliki gelar Magister Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dan juga memiliki gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Gelar-gelar akademik ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang ekonomi yang dapat membantu karirnya sebagai seorang politikus dan pemimpin. Andika Perkasa memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya berpotensi menjadi presiden. Ia memiliki pengalaman yang luas di bidang militer, termasuk sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Selain itu, ia juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan gelar akademik dari berbagai perguruan tinggi. Selain itu, ia juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dan gelar akademik dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan Amerika. Andika Perkasa memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia juga memiliki gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia, memiliki gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia. Andika Perkasa sebagai seorang tokoh militer dan politikus memiliki beberapa kelebihan yang dapat dipertimbangkan. Ia dikenal memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang baik, dengan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan tim dan efektif. Andika Perkasa memiliki visi yang jelas untuk Indonesia dan fokus pada keamanan, pertahanan, dan pembangunan nasional. Ia memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dan jelas dan efektif. Andika Perkasa dikenal memiliki kepedulian terhadap rakyat dan fokus pada peningkatan kesejahteraan keamanan masyarakat. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya berpotensi menjadi presiden. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dengan gelar Master of Science in Strategy Studies dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, serta Master in Public Administration dari Universitas Howard, Amerika Serikat. AHY juga memiliki pengalaman militer yang luas dan karir selama 16 tahun di Tentara Nasional Indonesia sebagai Komandan Peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara 305 Tengkorak dan berpartisipasi dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh. Juga pernah menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, serta menjadi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Kabinet Merah Putih masa pemerintahan Presiden Prabowo. Selain itu, AHY juga memiliki pengalaman politik dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020. Ia juga pernah maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Ahok juga dikenal sebagai Basuki Cahayapurnama, memiliki beberapa kelebihan yang membuat dirinya pantas menjadi calon presiden. Ahok lulusan dari Universitas Trisakti dengan gelar sarjana dalam bidang geologi teknologi pada tahun 1989 dan ia kemudian melanjutkan studinya di Prasetya Mulia Business School dan memperoleh gelar Magister Manajemen Bisnis. Pendidikan ini menjadi dasar bagi karirnya dalam bidang politik dan bisnis. Ahok dikenal sebagai politisi dan pengusaha sukses yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Komisaris Pertamina. Ahok menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang kuat saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta dan fokus pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia dikenal karena sikapnya yang tegas terhadap korupsi dan melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di Jakarta. Ahok memperkenalkan berbagai inovasi dalam pemerintahan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ia menunjukkan kepedulian terhadap rakyat dan melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan rumah susun dan peningkatan layanan kesehatan. Ahok memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif kepada masyarakat.
Nah, demikian survei tentang calon pemimpin yang dirasa cocok bersaing pada Pilpres 2029 nanti, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman memimpin, dan kinerja sebelumnya hingga saat ini. Perlu diperhatikan bahwa orang-orang tersebut adalah putra-putra terbaik bangsa yang memiliki potensi mampu membawa Indonesia Emas 2045.